Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka untuk tetap saling memuhasabah diri dan dalam rangka untuk tetap saling mengingatkan. Jadi kali ini teman-teman sekalian saya bersama dengan Kak Dimas. Jadi alhamdulillah kita kali ini akan membahas tentang kejar prestasi bukan gengsi, ya kan? Mungkin sebelum kita membahas secara lebih jauh lagi, kira-kira menurut Kak Dimas apa itu gengsi atau apa itu prestasi? Silakan Kak Dimas. Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, gengsi itu seperti ketika kita disuruh maju ke depan ketika kita disuruh maju ke depan oleh guru untuk mengerjakan suatu soal, tetapi kita tidak mau. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kalau prestasi kira-kira menurut Kak Dimas bagaimana? Prestasi. Nah, kalau prestasi itu seperti ketika kita mendapatkan juara kelas, ranking yang ranking di kelas ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dimas atas atas tanggapannya tentang apa itu gengsi dan apa itu prestasi. Jadi teman-teman sekalian, ternyata menurut Kak Dimas itu gengsi itu ketika kita guru sudah tampil di depan namun kita malu kan, padahal ini adalah ladang bagaimana kita untuk mengasah skill kita, ya kan. Jadi gengsi teman-teman sekalian tempatkan pada tempatnya, ya kan. Contoh ketika guru suruh maju di depan dan tampil, itu sebenarnya peluang untuk kita untuk belajar, bukan cuma gengsi. Namun ketika kita mau membuat sebuah konten yang tidak bermanfaat, justru kita berani kan, contoh goyang, iya kan. Mungkin anak-anak sekarang kita lihat orang goyang pargoy, iya kan, atau goyang bento-bento. Ini kan mereka justru tidak malu di tengah umum, padahal ketika guru suruh maju di depan itu mereka malu kan. Ini sebenarnya malu bukan pada tempatnya, iya kan. Dan Kak Dimas katakan tadi juga prestasi teman-teman sekalian, prestasi itu adalah bagaimana ketika kita mendapatkan juara, iya kan, juara kelas, mendapatkan ranking pertama sampai ranking 10 mungkin, itu kan yang Kak Dimas bilang adalah sebuah prestasi. Ternyata teman-teman sekalian, di dalam Islam juga membahas tentang bagaimana itu gengsi dan bagaimana itu prestasi. Gengsi itu adalah kan sesuatu yang kita mungkin minder kan, kita tidak percaya diri, ya kan. Ketika contoh Kak Dimas bilang kita mau maju di depan, ada teman-teman yang katakan, ih buat bapak ente di depan, ya kan, ente tidak layak. Atau kita diiming-iming atau kita ditakut-takutkan kan, karena kita tidak bisa jawab, akhirnya kita gengsi. Iya kan. Dan ternyata teman-teman sekalian juga di Islam bagaimana kita dikisahkan oleh para pemuda yang sangat luar biasa. Contoh Muhammad Al-Fatih, ya kan. Bagaimana di usia mudanya itu berkorban demi Islam. Lah kalau kita sekarang kan bagaimana? Anak muda yang mungkin kerjanya kita apalagi masih anak-anak kan, justru menyajikan video-video yang kurang bermanfaat kan. Video-video yang kurang berpendidikan. Contoh bergoyang-goyang di depan di jalan, iya kan. Dan mereka itu justru ketika orang like itu justru bangga kan. Padahal teman-teman sekalian, ketika kita berprestasi dalam bidang sesuatu yang seperti ini, itu justru membuat harga diri kita itu jatuh. Apalagi wanita kan, Kira-kira menurut Kak Dimas bagaimana dengan orang-orang yang sekarang melakukan joget-joget, bento atau pargoy? Kira-kira itu prestasi atau tidak? Menurut saya itu bukan sebuah prestasi, tapi malah sebuah kegiatan yang merugikan diri sendiri. Dan mas kalian itu menurut Kak Dimas itu sebenarnya kegiatan yang merugikan kita. Kalau kita mau viral, jangan melakukan hal-hal yang kontroversial, iya kan. Justru ketika kita mau viral adalah sesuatu yang yang mendidik. Jadi mas kalian, saya coba ingin berbagi tips bagaimana ketika kita mau meninggalkan gengsi dan kita mau mengejar prestasi. Yang pertama mungkin mas kalian, saya coba lihat referensi saya, yaitu pertama kita luruskan niat. Ya kan, jadi karena niat kita demi karena ada kan sebuah kalimat yang yang mengatakan bahwa semua amalan kan tergantung niat kan. Nah, kalau niat kita hanya untuk dipuji, kita akan dapati, namun tidak ada nilai pahala di Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kita niatkan semata-mata ketika kita mau berprestasi, itu niatkan semata-mata untuk mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada teman-teman sekalian, mencoba saya ingin bacakan bahwa di mana ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengatakan adalah sebaik-baik manusia di antaramu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, itu sebenarnya Kak Dimas itu adalah prestasi.
ketika kita bermanfaat kepada orang lain, contoh ya, contoh Kak Dimas ketika orang tua suruh dan Kak Dimas mau, itu adalah sebuah prestasi sebenarnya, prestasi kecil, tidak harus dapat juara. Karena kalau dapat juara kan tidak semuanya dapat juara kan. Nah, kalau kita mau berbakti kepada kedua orang tua kan semua punya bisa kan, semua bisa berbakti kan. Itu adalah sebuah prestasi. Jadi Islam itu sangat apa ya, sangat menyederhanakan prestasi. Jadi tidak harus dapat juara. Kalau dapat juara pasti kita akan sibuk ya, berlomba-lomba mengejar dapat juara. Padahal bisa jadi kita menyontek. Ada kan orang seperti itu, dapat juara tapi dengan hasil menyontek, justru melihat dari teman-teman, padahal bukan serta-merta memang betul-betul dari hasil karyanya kan. Nah, jadi yang itu Kak Dimas, mungkin itu kita pertama luruskan niat. Jadi kalau Kak Dimas memang niatnya ketika ke sekolah niatnya untuk apa ya, dapat pahala, jadi betul-betul memang apa, belajar. Jadi kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, jadi yang kedua, teman-teman sekalian, yang kedua juga dikatakan di sini bahwa tetapkan prestasi yang ingin kita raih. Jadi kalau Kak Dimas punya contoh dia mau sekolah dan apa ya, keinginannya untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, jadi betul-betul memang bagaimana caranya agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Mungkin dengan Kak Dimas banyak belajar, kemudian aktif di sekolah. Bukan justru membuat apa ya, sesuatu yang sebenarnya merugikan. Contoh Kak Dimas apa? Bolos. Atau menantang guru, atau justru apa ya? Justru mencari pacar, ya kan? Itu sebenarnya bukan prestasi itu. Itu sesuatu yang sangat merugikan, ya kan? Kalau Kak Dimas sudah punya pacar di sekolah, itu kan fokusnya bukan lagi belajar kan? Sudah ke pacar itu. Sudah ke pacar itu kan, padahal sesuatu yang belum tentu kita itu jadian dengan dia kan? Belum tentu kita itu jadi apa? Belum tentu kita itu jodoh. Belum tentu jadi jodohnya kita kan? Jadi seperti itu. Jadi yang kedua itu kita harus memang betul-betul apa ya, kita harus pilih mana yang akan kita tuju ketika kita punya niat. Contoh mau bahagiakan kedua orang tua, maka dari itu betul-betul memang belajar. Kurangi bermain, apalagi melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat kan. Contoh datang ke sekolah hanya buat konten TikTok dan pargoy kan, apalagi goyang bento-bento. Padahal hanya ingin dapat like kan. Nah, ini sesuatu yang merugikan. Nah, jadi itu mungkin Kak Dimas. Dan yang ketiga adalah fokus sampai menghasilkan karya. Jadi kalau Kak Dimas sudah punya sesuatu yang Kak Dimas ingin tuju, itu fokus di situ dulu, fokus satu. Contoh Kak Dimas ingin apa? Ingin menguasai matematika, fokus dulu matematika. Jangan fokus tempat lain. Akhirnya kalau ketika Kak Dimas tidak fokus di situ, jadi semuanya tidak fokus juga kan. Semua yang orang ingin kore, ya kan, semua ingin orang sentuh. Nah, jadi kalau Kak Dimas, kira-kira menurut Kak Dimas, bagaimana tips kalau Kak Dimas ingin mengejar prestasi? Kalau itu menurut pendapatnya saya yang saya dapati dari beberapa referensi. Kalau Kak Dimas kira-kira bagaimana cara mendapat prestasi itu agar kita raih? Kalau Kak Dimas mungkin ada tips-tips atau bagaimana? Silakan Kak Dimas. Mungkin kalau tips dari saya apa ya, perbanyak belajar, jauhi menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat, Apalagi belajar dengan sungguh-sungguh. Ya itu. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian, itu adalah pendapat dari Kak Dimas bahwa yang mana ketika kita mau mengejar prestasi, kita harus betul-betul belajar, ya kan? Dan harus kita ingat ketika kita mau belajar, teman-teman sekalian, kita harus mencari ilmunya, bukan mencari nilai. Karena teman-teman sekalian, karena Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, bukan apa? Bukan derajat orang-orang yang punya apa? Yang punya sekolah kan? Karena banyak orang sekolah kan, namun endingnya karena tidak punya ilmu akhirnya bingung mau kerja apa kan? Nah, jadi Kak Dimas, kalau Kak Dimas masih sekolah sekarang kan, jadi Kak Dimas betul-betul cari dia punya ilmu. Nah, kemudian apa lagi Mas bilang, memang betul-betul apa, belajar tadi kan. Jadi memang harus sungguh-sungguh teman-teman sekalian. Jadi jangan apa ya, jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Lakukan hal-hal yang produktif dan jauhi hal-hal yang kurang bermanfaat kan. Nah, jadi Kak Dimas, apalagi Kak Dimas yang masih sekolah saat ini, tetap semangat. Karena apalagi kalau ketika kita mau mengeluh dengan tugas, Kak Dimas mungkin mengeluh kan dengan tugas ya. Sangat mengeluh. Iya, karena Kak Dimas mungkin dari SMP kemudian masuk SMA kan beda, dia punya level kan. Kenapa? Tapi tingkatan sangat beda. Tingkatannya beda karena semakin tinggi pohon itu semakin kencang anginnya. Jadi Kak Dimas itu semakin naik dia punya level. Jadi memang harus kuat dengan tantangan. Tapi itu ketika kita diberikan tugas itu sebenarnya latihan untuk kita supaya Kak Dimas lebih kuat lagi. Karena dunia nyata itu lebih keras daripada dunia pendidikan. Iya kan? Karena kita harus dituntut mau bekerja. Bagaimana kita mau bekerja kalau kita tidak punya skill? Iya kan? Nah, namun ingat ketika Kak Dimas apa ya, mengejar ilmu kemudian melakukan pendidikan, tapi jangan lupa untuk ibadah. Karena apa yang dikatakan bahwa kalau kita apa ya, berusaha tanpa berdoa kan itu kan kita sombong. Seakan-akan dengan usaha kita ini sudah betul-betul Allah akan berikan. Iya kan? Sedangkan doa tanpa usaha itu apa? Kosong. Jadi kalau Kak Dimas sia-sia kan? Jadi kalau Kak Dimas mau berdoa, kemudian diiringi dengan apa? Iringi dengan usaha.
Atau sebaliknya, kalau kita sudah berusaha diiringi dengan doa supaya kita apa? Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, itulah tips dari kami bagaimana cara kita agar apa yang menghilangkan gengsi, dan kita harus berprestasi. Apalagi masa muda kan. Masa muda ini adalah masa di mana kita lebih kuat untuk belajar, bukan untuk apa ya? Merugikan waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi macam apa ya? Saya pernah bahas dengan Kak Rapid juga, dengan Kak Sapir tentang apa? Kita itu adalah agen perubahan kan, bukan agen rebahan. Jadi kurangi, kalau apalagi laki-laki cuman rebahan apa ya, terlalu menghabiskan waktu untuk rebahan. Jadi akhirnya tidak produktif. Jadi mungkin teman-teman sekalian, sekian apa yang kita sampaikan. Semoga bersama-sama kita muhasabah diri. Saya pribadi pun dan Kak Dimas, kita tetap sama-sama belajar, karena tidak ada waktu apa ya, tidak ada kalimat kita itu harus berhenti belajar, karena belajar itu sampai kita akhir hayat. Karena dunia ini butuh dengan ilmu. Kalau kita mau mengejar dunia, kita butuh ilmu, begitupun dengan akhirat. Namun teman-teman sekalian, perlu kita ingatkan, jangan pernah lupakan ibadah kita meskipun sibuk apapun kita, karena kita ini tidak apa ya, hidup kita ini lebih bermanfaat kalau kita isi dengan hal-hal yang produktif, apalagi tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.